Oke. Sih ya. Ya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, luar biasa. Komentar dari orang dungu pertama, bernama Nanda Virginiawan 1288. Ada fotonya juga. Oh gini ya orang dungu ternyata ya. Pesulap merah nggak bisa bongkar, keren Haji Rhoma Irama. Nih gue praktekin sama persis. Bismillah. Set. Tuh. Gini doang. Masya Allah karomah, Masya Allah. Ini belajar dari pesantren, Masya Allah. Das mukui. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue akan membongkar sebuah keajaiban yang sebenarnya ini nggak ajaib-ajaib banget gitu. Bagi orang-orang yang waras, bagi orang-orang yang berpikir normal, yang SDM-nya berkualitas, melihat ini ya pasti melihatnya ya ini hiburan, ini bercandaan. Tapi bagi orang-orang yang SDM rendah, terutama pengguna TikTok, ini kacau gitu, nganggapnya ini langsung wah ilmu, wah ini bukti ini adalah wali, bukti ini adalah keajaiban asli, karomah dan semacamnya. Ini sin gitu menurut gue. Kacau loh, mau ngomong kasar, lebih kasar lagi nanti kena pelanggaran YouTube nanti malah. Sumpah, kesel banget, gregetan. Jadi, ini ada sebuah keajaiban yang dipraktekkan sama Bang Haji Rhoma Irama, yaitu membengkokkan kuci Inggris. Nah, mirisnya, di kolom komentar TikToknya, ini yang paling dungu menurut gua nih. Pengguna warga TikTok kebanyakan orang dungu di komentar, di postingan yang video-videonya Bang Haji Rhoma ini nih. Padahal itu lagi bercandaan sama Master Deddy Corbuzier. Dan itu adalah hal yang biasa dan hal yang receh. Bahkan di video tersebut Master Deddy Corbuzier juga menyatakan bahwa ya ini alasan Limbat berhenti karena sudah banyak yang bisa mempraktekkan apa keajaiban yang Limbat praktekkan gitu. Nah, tapi di komentarnya masih aja ada yang nganggep, wah ini adalah bukti Bang Haji Rhoma wali, ini adalah bukti Bang Haji Rhoma adalah punya karomah dan semacamnya. Ini pemikiran dungu kayak gitu tuh. Sejujurnya ini perlu dicatat baik-baik ya. Gua nggak ada masalah sama Bang Haji Rhoma Irama. Gua menghargai beliau sebagai senior dan legendaris di dunia entertain. Maka dari itu perlu ditekankan sekali lagi, gua tidak membahas Bang Haji Rhoma Iramanya. Dan Bang Haji Rhoma Irama dalam keajaiban ini juga niatnya bukan untuk membodohi masyarakat, tapi untuk bercandaan sama Master Deddy Corbuzier. Cuma memang para pengguna TikToknya aja yang kelewatan dungunya gitu. Banyak yang komentar di situ orang-orang dungu berkumpul sehingga menganggap Bang Haji Rhoma itu wali lah, menganggap Bang Haji Rhoma itu adalah punya karomah lah dan semacamnya. Dan jangan sampai video ini juga dikait-kaitkan sama polemik nasab gitu. Ini nggak ada hubungannya sama polemik nasab karena ketika Bahar bin Smith, Pak Bahar mempraktekkan kebal-kebalan, itu gue bongkar juga nih videonya ini. Ini gue bongkar dari Bang Haji Rhoma yang tidak setuju dengan Habib-Habiban juga ya. Sekarang gue akan edukasikan agar orang-orang dungu di luaran sana yang menganggap keajaiban itu adalah karomah, wali dan semacamnya. Nah ini nggak terbodohi lagi gitu. Ya sebenarnya gue nggak peduli sih sama orang-orang dungu itu ya. Karena memang mereka kalau diingetin juga jawabnya malah elunya aja yang belajarnya kurang dalam. Waduh, itu jawaban orang-orang dungu tuh. Ketika kita berusaha ingetin, warasin, biar mereka nggak terbodohi, biar mereka nggak tertipu, tapi malah mereka nganggapnya kita lah yang bodoh. Ya, maka dari itu, gue lebih peduli kepada masyarakat Indonesia ke umumnya dan masyarakat Indonesia yang waras-waras, yang pikirannya masih normal, agar tidak tertipu ilmu-ilmuwan atau apalagi meyakini keajaiban-keajaiban itu adalah ilmu-ilmu dan karomah dan ilmu goib dan semacamnya. Sehingga ketika melihat orang mempraktekkan keajaiban atau sulap atau magic, bisa menganggap itu, oh ini lagi menghibur kita. Kita mengapresiasi hiburannya, bukan meyakini ilmu-ilmuwan ini adalah ilmu agama lah, disangkut-sangkut pautin sama ilmu goib lah dan semacamnya. Jangan sampai masyarakat Indonesia
terbodohi lagi. Ya walaupun sekarang jumlahnya dikit ya, dan itu ngumpulnya kebanyakan di TikTok yang masih bodoh-bodoh. Tapi yang pinter-pinter, alhamdulillah sekarang semenjak channel ini semakin berkembang, banyak masyarakat Indonesia yang pemikirannya mulai waras. Dan gue memanggil teman-teman semua subscriber channel ini dengan sebutan super normal. Kan kalau paranormal itu yang gue bongkar-bongkarin tuh keajaibannya. Nah kita-kita ini, termasuk saya, termasuk kamu semua yang nonton video ini sekarang, kamu semua ini adalah super normal. Orang-orang yang lebih normal dari paranormal. Orang-orang yang lebih normal daripada orang normal yang lainnya. Karena kita semua bisa mempraktekkan seluruh keajaiban dukun tanpa terkecuali. Yang dianggap goib-goiban, kita bisa praktekkan tanpa terkecuali. Nah, keajaiban yang Bang Haji Roma Irama ini praktekkan, gue bongkar karena komentar-komentar dari orang-orang dungu ini nih, yang nyebut-nyebut nama pesulap merah dan semacamnya. Nih, kita simak dulu videonya. Ada video berjudul Ketika Roma Irama Membengkokkan Besi di Depan Deddy Corbuzier. Ya, terus kenapa gitu kan, Deddy Corbuzier pesulap. Bang Haji Roma Irama juga mau berusaha bercanda sama Master Deddy Corbuzier gitu. Emang nggak boleh gitu? Penyanyi dangdut main sulap nggak boleh emang? Bisa nyambung kelas, kesaktian saya. Besok ada barang-barang keras nggak? Bentar. Saya masih pengalaman dengan barang keras kemarin. Ya, Oke. besi ya. Ya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, luar biasa. Tuh, Masih, ini adalah alasan kenapa limbah mulai tidak laku. Tuh, bayangin loh, Bang Haji Roma Irama ketawa-ketawa di video itu. Deddy Corbuzier juga menimpali itu sebagai bercandaan, bilang inilah alasan Limbat kenapa berhenti, karena udah banyak yang bisa mempraktekkan sulap yang dipraktekkan sama Limbat. Ya, maksud gue itu bercandaan, ketawa-ketawa, kenapa jadi dianggap-anggap wali lah, karomah lah. Nih orang-orang dungu kayak gini nih sumpah emang nggak bisa diedukasi. Harus kita gali tanah yang dalam, kita kumpulin, ya. Nah, nah itu tuh orang-orang dungu tuh emang harusnya gitu, biar nggak mengotori bangsa Indonesia dari kebodohan-kebodohan yang mereka pelihara gitu loh. Kita harus tutup, emang nggak bisa diedukasi orang-orang dungu kayak gitu, yang percaya-percaya ilmu-ilmuan. Diajak bercanda aja malah dianggapnya itu sakti-saktian. Astagfirullahaladzim. Miris. Kita bacain komentarnya. Komentar dari orang dungu pertama, bernama Nanda Virginiawan 1288. Ada fotonya juga. Oh gini ya orang dungu ternyata ya. Pesulap merah nggak bisa bongkar. Keren Haji Roma Irama. Dibilangin, catat baik-baik ya, untuk orang-orang dungu, para penyembah dukun yang percaya keajaiban-keajaiban dukun itu ada yang asli. Catat baik-baik, semua keajaiban atau kesaktian dukun yang lu anggap itu adalah ilmu goib, gue bisa praktekkan tanpa terkecuali. Catat baik-baik, tanpa terkecuali. Jadi semua, beneran semua, gue bisa praktekkan apa yang dukun praktekkan. Dan itu adalah kebodohan semuanya, karena itu dianggapnya ilmu goib, padahal bukan. Gitu. Catat baik-baik, gue bisa praktekkan semuanya tanpa terkecuali. Masya Allah Bang Haji, mantul. Itu ya komentar pujian standar. Terus ini ada lagi, ini komentar dungu sih, the power of bismillah. Enggak. Itu bukan the power of bismillah, itu the power of magic. Gitu. Dan bismillah, ya kita dalam atraksi ataupun melakukan apapun, kita disarankan untuk membaca bismillah. Nah Bang Haji Roma itu kan lagi menghibur di video itu, makanya sebelum menghibur juga ya dia nggak ada salahnya baca bismillah gitu. Sesimpel itu loh. Ngapa jadi the power of bismillah? Nanti ketika ada yang meyakini ini adalah the power of bismillah, di luar sana ada yang coba bismillah nggak bisa bengkokin kunci Inggris karena nggak tahu triknya, yang disalahin bismillahnya, yang disalahin Islamnya nanti. Jangan asal-asal komentar the power of bismillah. Komentar dungu berikutnya, luar biasa karomah Bang Haji. Nah, nama akunnya Romazeta 138. Tuh, ya kan, ini orang-orang yang jadi pengikutnya Samsudin, Ghost Idris, terus Nasihin. Ini orang-orang yang ketipu-ketipu sama channel-channel kayak gitu nih. Ujang Bustomi, yang anggap mereka tuh asli nih. Ya ini orang-orangnya nih. Tuh, masa mainan kayak gini aja sumpah gue nggak habis pikir guys. Allahu Akbar. Bercandaan begini ada yang sampai masih nganggap karomah. Gimana caranya nih masyarakat Indonesia atau Indonesia tahun 2045 jadi Indonesia emas kalau bercandaan aja dianggapnya karomah? Itu, sumpah miris banget sumpah ini. Astagfirullahaladzim ini. Aduh, ya semoga aja sih dengan gue bongkar ini jadi orang-orang kayak gini mulai tersadar terus jadi pinter gitu, nggak bodoh lagi ya, semoga ya. Terus ada lagi komentar dari orang dungu berikutnya dengan nama
Huntingak 7810. Ini akunnya akun palsu ya. Ya emang orang-orang dungu gini nggak pernah punya akun asli atau nggak berani masang foto dan semacamnya. Ini nulisnya mana pesulap merah songong. Nih ada. Gue praktekin, gue bongkar nih rahasianya. Atau lu tunjukin aja lah satu keajaiban dukun yang nggak bisa gue bongkar atau nggak bisa gue praktekin. Gue beliin apapun yang lu mau deh. Gitu. Nih khusus untuk Huntingak 7810 kalau berani. Video berikutnya, ini di YouTube juga. Deddy Corbuzier kaget lihat Haji Rhoma Irama bengkokkan besi hanya bismillah saja. Ini penguploadnya yang dungu nih. Nama channelnya Jakatole 5232. Ini orang dungu tapi punya channel YouTube tuh. Itu tolong diblokir aja guys channel-channel YouTube kayak gini. Karena membodohi kamu nih kalau kamu nonton kebetulan lewat channel-channel kayak gini nih. Dia nulisin Rhoma Irama bengkokkan besi. Karomah Nabi Daud. Tuh, ini orang-orang astagfirullahaladzim nggak pantas disebut dungu juga sih. Ini disebutnya ultra dungu nih kayak gini nih. Orang lagi bercanda, praktekin sulap, dihubung-hubungin karomah Nabi Daud. Lu mencemarkan Nabi Daud kayak gitu. Nggak ada hubungannya sama nabi-nabian. Astagfirullahaladzim. Aksi luar biasa ini dilakukan Raja Dangdut depan Deddy Corbuzier. Video Rhoma Irama tuh. Ini kan astagfirullahaladzim. Miris gue sama bangsa Indonesia kalau kayak gini nih. Yang kayak gini banyak. Udah saran dari gua ya, pemerintah Indonesia gali tanah yang luas, kumpulin orang-orang dungu kayak gini, nih kayak pemilik channel Jakatole 5232 ini, kumpulin. Nah, tutup dah tuh. Emang satu-satunya cara mengurangi kebodohan di Indonesia adalah ya menghilangkan total orang-orang dungu kayak gini, karena mereka-mereka ini nggak bisa diedukasi. Susah diedukasi, nanti bilangnya ya kayak tadi. Ah, lu mah belajarnya masih cetek. Belajar ilmunya kurang dalam, lu mah mainnya kurang jauh. Nah orang dungu kayak Jakatole 5232 ini, dia mainnya kejauhan, main jauh doang tapi nggak berkualitas, mainnya sama penipu-penipu, jadi pikirannya bodoh tuh kayak gitu. Ketika dikasih tahu ada channel pesulap merah, orang-orang dungu kayak gini mah nggak mau nonton, nganggapnya pesulap merah salah gitu. Padahal kalau gua pribadi, kalau ada satu kesalahan yang gua sampaikan di channel ini, ketemu gua, tunjukin kesalahan gua di mana. Kan sesimpel itu, jangan ngomong dari jauh. Gitu. Ya emang satu-satunya cara sih memang tadi, gali tanah tadi. Buat menghilangkan orang-orang dungu kayak gini. Ini gue nggak play videonya ya, karena videonya sama aja guys. Seperti yang kita tonton di pertama tadi. Lebih miris lagi di komentarnya. Ada orang dungu alias orang ultra dungu. Ini bukan orang dungu lagi, di atas dungu nih. Ultra dungu. Mr. Bangkit. Yang komen nggak percaya Rhoma Irama sakti, gak tahu sejarah, saya dari tanah Sunda. Jangankan saya, kakek saya almarhum aja bilang Rhoma Irama itu bukan keturunan orang biasa. Coba searching, cari Rhoma Irama keturunan siapa, nasabnya ke siapa. Yang jelas yang kakek saya kasih tahu, kasih saya satu Rhoma Irama, jago silat, juga sakti juga. Astagfirullahaladzim, dia nganggep ini adalah aduh, gua nggak mampu berkata-kata lagi guys. Aduh, miris gua ngelihat bangsa masyarakat Indonesia yang orang-orang kayak gini tinggal di Indonesia. Lu kalau bisa jangan tinggal di Indonesia apa? Malu-maluin Indonesia anjir. Orang-orang dungu kayak gini. Aduh. Ada lagi dari Saifuddin 9147. Rhoma Irama diberi anugerah Allah untuk membengkokkan besi. Sungguh hebat. Astagfirullahaladzim. Sabar ya Allah, jangan ya. Sabar. Emosi gue baca. Tapi lebih hebat apabila kehebatan itu tidak diperlihatkan, karena Pak Haji Rhoma Irama memang semua yang sudah tahu kehebatannya. Astagfirullahaladzim. Hai. Gue nggak kebayang gimana ketika Dajjal turun. Sama permainan-permainan begini aja ada orang-orang yang percaya itu ilmu asli, kesaktian asli. Allahu Akbar. Sumpah dah, Allahu Akbar. Tahan, sabar. Nggak kuat gue bacanya nih. Tolonglah, ini orang-orang dungu kayak gini usir-usirin aja dari Indonesia. Sumpah dah, malu-maluin Indonesia, sumpah. Berikutnya nih, ini dari TikTok nih. Allahu Akbar. Kesaktian Kiai Haji Rhoma Irama tidak kaleng-kaleng. Kalau kayak gitu doang disebut nggak kaleng-kaleng. Aduh, otak lu yang kaleng-kaleng. Anjir. Karomah Nabi Daud. Allahu Akbar, disangkut pautin sama Nabi Daud. Kiai Haji Rhoma Irama, Deddy Marcel lewat. Allahu Akbar. Komentar-komentarnya nih.
Itu hasil yang didapat waktu nyantri di pesantren Salafiyah Safiliyah Sukorejo Situbondo karena beliau murid kesayangan KHR As'ad Syamsul Arifin. Oh, berarti di pesantren itu ngajarin sulap ya? Oh, sulap-sulapnya trik-trik receh lagi. Bengkokin-bengkokin alat-alat sulap doang. Hah? Ini pesantren apaan nih kalau kayak gini nih? Ya, ini jangan bawa-bawa nama pesantren. Lu kalau nggak tahu apa-apa jangan sok tahu. Yang jelek namanya jadi pesantrennya. Gitu loh. Di pesantren itu yang nggak ngajarin sulap, gue jamin. Apa iya? Jangan-jangan ngajarinnya trik sulap? Biar santri-santrinya ketika keluar jadi pesulap-pesulap ulang tahun ya? Hah? Berikutnya nih, ini video lainnya. Dia dari channel Abikos. Di videonya sih nggak ditulisin kedunguan-kedunguan ya, Romai Rama dan Deddy Corbuzier gitu doang. Terus Romai Rama sakti bengkokan besi. Ya gue nyebut sulap juga sebuah kesaktian untuk ngejek-ngejek dunia perdukunan. Itu hal-hal yang wajar lah masih. Tapi komentarnya ini yang nggak wajar nih. Ini lagi-lagi ultra dungu anjir. Nih, atas nama Enjar Jarkasih. Ini bukan trik ya, tapi nyata. Sehat selalu idolaku. Kalau trik receh gini aja dibilang bukan trik, sumpah lu bakal ketipu sama dukun-dukun. Gue nggak salah berarti bilang dukun-dukun itu receh. Ya bener, orang yang datang ke dukun itu orang-orang bodoh. Karena ya iyalah, trik-trik receh gini aja dibilang bukan trik. Astagfirullahaladzim. Akun bernama jens5gmail.com. Bukankah yang raja pegang tang dari besi? Ya Allah, sungguh kau beri tenaga padanya begitu. Beda dari yang lain. Hei, itu semua anak TK juga bisa mempraktekkan itu. Itu Bang Haji Roma lagi bercanda, lagi have fun sama Master Deddy Corbuzier. Kenapa lu anggap serius? Hei, ada lagi nih orang ultra dungu berikutnya bernama Soihu Faiz. Ilmu silat, kanuragan dan tasawuf Pak Haji gak bisa diremehkan. Itu kata almarhum kakekku dulu. Jauh sebelum ada TV, padahal kakek hanya tahu Pak Haji dari radio. Aku sih percaya aja karena kakek juga bukan orang sembarangan. Ada lagi, Sayyid Ahmad 9999. Komentarnya, karomah Roma Irama ini bisa melengkungkan besi. Bisa-bisa jadi wali kutub beliau seperti Gufron. Hei Anda dungu, hei orang-orang ultra dungu, itu Bang Haji Roma Irama lagi bercanda. Ngapa disangkut pautinnya sama Karomah? Pantesan lu jadi fansnya Gufron, pantesan jadi penyembahnya Gufron. Otaknya dangkal, kacau. Ya udahlah, gua nggak kuat lagi guys baca-bacain komentarnya. Astagfirullahaladzim, sumpah. Miris gitu kalau kayak gitu aja. Bang Haji Roma Irama lagi seneng-seneng, lagi bercanda-bercandaan tapi dianggap karomah wali. Itu tanda Indonesia pendidikannya lampu merah sebenarnya. Udah, tolonglah, emang harus gali tanah aja lah buat orang-orang dungu kayak gitu. Sumpah malu-maluin Indonesia. Kalau enggak, pergi aja lu. Ya orang-orang dungu kayak gitu, para penyembah dukun, pergi dari Indonesia aja lu. Sana, gi. Sumpah malu-maluin Indonesia. Indonesia jadi kelihatannya kayak bangsa yang bodoh kalau ada manusia-manusia kayak gitu. Jadi langsung aja, kalau di ilmu merah tenang. Pesulap merah itu nggak pernah ngomong doang. Pesulap merah selalu praktekkan dan bongkar rahasianya. Ini sebelumnya saya mau ingetin lagi, saya nggak ada masalah apapun sama Bang Haji Roma Irama. Tapi saya bermasalah sama orang-orang dungu yang tadi bilang Bang Haji Roma Irama itu adalah punya karomah lah, kesaktian dan semacamnya. Nah ini agar Islam tidak tercemar dengan kedunguan-kedunguan dari para penyembah dukun kayak gitu ya. Langsung aja gue akan praktekkan dan bongkar rahasianya. Oke guys, di sini gue sudah punya kunci yang seperti Bang Haji Roma punya. Dan bahkan ini lebih terlihat real karena sudah ada bercak-bercaknya. Seolah-olah lama. Dan juga di sini gue punya satu buah paku besar. Nih yang katanya, mana nih pesulap merah yang songong, mana nih pesulap merah pasti nggak bisa bongkar ini. Nih gue praktekin dan bongkar rahasianya. Mampus, bikin sakit hati para penyembah dukun nih ya. Nih lihat, nih ini kan yang Bang Haji Roma Irama praktekan. Nih besi ya. Sebenarnya untuk membuktikan ini besi, dia nggak dibanting kayak gini guys. Nggak dibanting kayak gini. Ini buat digetokin ke tangan orang. Ini beneran sakit guys. Karena ini berat beneran. Beneran seperti besi. Tuh, ini sakit banget kalau digetokin. Nah, lihat. Cara bengkokinnya, ya tinggal begini. Nih, lihat ya, besi-besi. Dibanting, deng. Nih, bismillah. Nih, gue praktekin sama persis. Bismillah. Set. Tuh. Gini doang.
Masya Allah karomah, Masya Allah, ini belajar dari pesantren, Masya Allah. Dasmu kui, cangkemmu tuh lele. Nih, gini, nih bahkan gue bisa bikin inul. Bismillah. Aduh, begini doang nih. Nih, ini keras nih. Tuh. Tuh. Nih. Tuh. 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 Nih, kalau kurang nih gua zigzagin. Bismillah. Tuh. Jadi W. Aduh. Ini nih, kesaktian. Nih. Bahkan bukan hanya kunci ini nih. Nih, lihat. Ini paku juga gue bisa bengkokin. Watch. Lihat. Bismillah. Oh ya, bismillahnya lupa. Set. Wih. Hah? Gini doang nih. Nih, gue tambahin lagi. Bismillah. Nih. Jadi bengkok-bengkok. Oke, sekarang langsung aja rahasianya. Ini rahasianya simple banget guys. Ini kamu bisa beli di toko alat sulap. Nah, yang Bang Haji Roma Irama itu praktekkan juga itu kelihatannya masih baru banget, masih mengkilap. Itu juga beli di toko alat sulap. Dan sekali lagi gue ingatkan, itu bercandaan loh sama Master Deddy Corbuzier. Dia lagi bercanda-bercanda. Jangan apa-apa keajaiban ditambahin agama sedikit langsung dianggapnya karomah, langsung dianggap kesaktian. Itu sumpah pemikiran dungu kayak gitu, tolonglah dihilangkan, dijauhkan dari bangsa Indonesia gitu. Karena terlihat bodoh banget bangsa kita kalau kayak gitu. Woi, sumpah. Ini please tolong didengerin banget ini mah. Nih, ini dicek sama orang, ini beratnya sama persis seperti kunci Inggris aslinya. Bukan kunci Inggris juga sih. Ini apa sih namanya, Bang? Kunci pas. Ya, kunci pas ya? Iya, sama seperti kunci pas umumnya gitu. Berat. Ini kalau digetokin kepala ya bocor orang. Karena ini beneran keras dan berat. Tapi bahannya ini bukan bahan besi. Ini bahannya timah. Harganya juga luar biasa, guys. Lumayan mahal. Kenapa? Karena ini timahnya padat dan berat. Terus juga full terbentuk rapih kayak gini. Nih, ini gampang banget dibengkok-bengkokin nih, tuh. Lihat. Nih, ini kita lurusin lagi ya, nih. Tuh. Nih, kita lurusin lagi. Tuh. Kayak gini doang, coy. Astaga. Kok ada ya orang-orang dungu, sumpah dungu banget sih. Orang-orang yang bercandaan-bercandaan kayak gini dianggapnya karomah lah, kesaktian lah. Astagfirullahaladzim, pantesan dukun masih sampai sekarang tuh ada yang percaya. Karena ya ada orang-orang dungu kayak gitu. Yang walaupun udah dibongkar, walaupun mainannya trik-trik receh bercandaan, dianggapnya karomah lu, parah. Sumpah nih, ini juga kalau dilurus-lurusin ya, ini lebih enteng daripada yang kunci pas. Nih, tuh. Tapi ya dari looks-nya atau dari warnanya kelihatan paku asli. Ya. Nih, tuh. Lihat, gua banting nih ya yang paku. Tuh. Tuh, nggak berubah bentuk karena memang ini timah padat. Ada lagi sebenarnya yang bentuknya kayak apa tuh? Yang beton. Linggis. Iya, linggis ya. Betul. Yang linggis itu lebih mahal dan lebih berat lagi, guys. Dan biasanya ujung sama ujungnya itu beneran besi, tengahnya baru timah. Sedangkan kalau ini timah. Nah, kalau yang kunci linggis itu, bukan kunci linggis, itu kalau linggis itu susah sekarang dicarinya. Karena udah banyak orang yang tahu dan juga banyak orang yang nggak amazing lagi ngelihatnya. Maka dari itu udah jarang yang jual di toko alat sulap. Yang masih banyak justru adalah kunci pas seperti ini dan paku seperti ini. Di online juga masih ada pasti. Sulap kunci pas, sulap paku. Nanti keluar tuh link-linknya. Yaudah, mungkin begitu aja guys. Udah tahu ya rahasianya. Jadi yang kayak gini-gini, ini bercandaan doang Bang Haji Roma Irama. Nggak ada kesaktian-kesaktian asli yang nggak pakai trik, keajaiban pakai trik, enggak. Jadi nggak ada hubungannya juga video ini dengan nasab-nasapan, enggak. Yang dipraktekkan Pak Bahar ya di video ini, yang kebal-kebalan, itu gue juga bongkar rahasianya. Ilmu kebal-kebalan tajam. Ini yang Bang Haji Roma Irama juga gue bongkar. Karena banyak masyarakat yang tersesat akibat bercandaan itu. Banyak yang anggap itu kesaktian asli. Jadi mau nggak mau harus diedukasikan. Agar tidak banyak masyarakat yang ikut-ikutan bodoh seperti para penyembah dukun. Ya, semoga ini bisa jadi edukasi dan
bisa mengurangi kebodohan di Indonesia. Saya akan tutup videonya dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.